Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Andika Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 bagian implementasi 2.2-nya, yaitu Evaluate Postfix. Sebelumnya saya minta maaf, saya tidak dapat on cam karena kamera saya bermasalah, dan yang tertampilkan di sini merupakan sebuah hasil codingan jadi karena saya ngetiknya lambat dan proses in apa proses ketemu sintak error dan debuggingnya saya membutuhkan waktu yang agak cukup lama. Oke, cukup basa-basinya, kita langsung saja masuk ke codingannya. Pertama-tama sih di sini saya sudah mempunyai si struktur data stacknya tersebut ya. Nah, pertama-tama kita inisialisasi sebuah fungsi. Di sini saya menamai sebuah fungsi tersebut dengan nama evaluate postfix karena nama mencerminkan isi dari dirinya itu. Ya, begitulah. Nah, si fungsi evaluate postfix ini mempunyai parameter yaitu data. Berikutnya, kita inisialisasi nih sebuah variabel bernama angka. Kenapa namanya angka? Karena isinya adalah angka. Ya, jadi isi si variabel ini adalah angka 1 2 3 sampai 0. Lalu berikutnya kita inisialisasi lagi sebuah variabel bernama operator. Karena isinya adalah operator. Ya. Jadi si variabel operator ini isinya adalah tambah kurang kali bagi. Lalu berikutnya adalah kita deklarasi sebuah stack. Mohon maaf, bukan deklarasi tapi kita inisialisasi sebuah stack dengan nama st. Lalu berikutnya kita inisialisasi lagi sebuah variabel kosong bernama operan. Nah, gunanya buat apa ini? Jadi kita buat nyimpen untuk menyimpan sementara si variabel angka ya. Bukan variabel. Mohon maaf. Gunanya operan ini untuk menyimpan sementara operan. Itu maksud saya. Nah, terus di sini ada x sama dengan 1. Ini buat apa? Ini gunanya untuk menampilkan ini iterasi keberapa di nanti ya di codingan kita jelaskan sambil jalan. Oke, berikutnya for i in data. Jika i-nya adalah sebuah angka, maka si i-nya itu kita masukkan dulu ke dalam si operan. Lalu berikutnya, elif i sama dengan ini spasi ya. Nah, ini pentingnya ada sebuah spasi di dalam operator ekspresi aritmatika postfix. Jadi operan itu terkadang mempunyai dua buah digit angka di dalam operan tersebut. Nah, jika tidak menggunakan spasi, contoh kita 12 plus 6 12 plus kali. Nanti malah yang ada 1 2-nya itu dikalikan gitu. Kan tidak lucu gitu. Maka dari itu gunanya spasi di sini adalah 6 spasi 12 spasi tambah spasi kali. Nah, di situ gunanya spasi. Jadi untuk memisahkan antar operan dan operator biar lebih rapi, atau enggak nanti hasil akhirnya bakalan ngaco. Oke, itu fungsi spasi. Elif i sama dengan spasi. Nah, kita lihat nih, if masuk ke dalam sebuah kondisi, if operannya tidak sama dengan variabel kosong, maka kita nge-push ke dalam si stacknya apa yang berada di dalam si operan. Nah, setelah itu kita inisialisasikan lagi nih si operannya ini harus berupa variabel kosong lagi. Nanti kalau enggak data yang sebelumnya bakal ada terus di dalam si operan tersebut gitu. Nah, data angka sebelumnya. Lalu berikutnya elif i in operator. Nah, kita kalau udah ketemu sama operator, maka masuknya ke dalam kondisi ini. Nah, di dalam elif i in operator ini kita inisialisasi sebuah stack
temporary ya, namanya juga temporary. Jadi kita di sini kita hanya digunakan sebagai sementara saja. Nah, isi dari si stack temporary ini apa? Yang pertama adalah isinya ini ada dua. Bisa kita lihat di sini ya. Isinya ini cuma hanya dua, yaitu push, kita ngepop dari si stack ini, jadi dari si stack yang pertama, lalu kita ngepop lagi nih dari si stack data yang setelah itu, setelah pertama tersebut. Nah, jika si in-nya adalah tambah, maka kita si tem yang indeks pertama kita tambahkan dengan tem dengan indeks ke 0. Maksudnya apa sih ini maksudnya? Jadi permisalkan kita mempunyai 6 2 plus. Jadi si tem pertamanya ini adalah 6. Lalu tem 0-nya ini adalah 2. Begitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Mohon maaf jika saya salah. Nah, ini sebenarnya cuman berbeda di operatornya saja, cuman kita juga harus nulis satu persatu nih. Plus, minus, di sini juga hasil sama dengan tem 1 dikurangin tem 0. Kalau ketemunya dengan kali, jadi hasil sama dengan tem 1 dikali dengan tem 0. Dan kalau ketemunya bagi, jadi hasil sama dengan tem 1 dibagi dengan tem 0. Begitu. Lalu berikutnya kita ngeprint. Ini iterasi keberapa? Terus data ini merupakan tem yang pertama tadi. Terus data ini adalah tem kedua, tem si nolnya. Maksud saya si tem ke nolnya ya, bukan tem kedua. Dan si yang ini kita ngeprint hasil. Dah ya. Lalu setelah itu kita ngepush nih ke si ST dengan datanya hasil. Ini biar apa? Kalau kita ketemunya seperti ini nih, permisalkan ya. Ini kan yang kita kerjakan duluan itu kan 2 sama 2 ditambah 35 ya. Jadinya hasilnya 37. Nah, biar bisa dioperasikan berikutnya, biar bisa diselesaikan masalah hidupnya berikutnya, jadi 37 ketemu 7 terus ketemu kali. Nah, begitu kurang lebihnya. Jadi kalau ketika kita jalankan seperti ini, nah, iterasi pertamanya itu kan 2 kita for ini if in angka, jadi kita masukkan ke dalam si operan, ketemu tambah mohon maaf, ketemu 35. Sebelum ketemu 35 itu kan ketemu si spasi dulu ya. Ketemu si spasi. Jadi kita nge-push ke si stack, yaitu dari apa yang kita push ya, dari yang kita push ini adalah si operannya itu ya. Itu berikutnya kita ketemu 35. Nah, ini nih maksud saya 2 digit. Karena kalau kita ketemunya 35, 2 dan 35-nya ini tidak dipisah, nanti hasil akhirnya akan ngaco. Begitu. Nah, 35 ini kita masukkan ke dalam si stack. Berikutnya kita ketemu plus nih, kita ketemu sebuah operator plus. Nah, maka dari itu kita nge-push ke dalam si stack temporary ini. Yang kita pushkan adalah data kita pop dari si ST, terus dimasukkan ke dalam si stack temporary ini. Nah, begitu. Kalau biar kita bisa melihatnya, print tem. Kenapa di sini hasilnya itu sama dengan tem 1 ditambah dengan tem 0, bukan tem 0 sama dengan tem 1? Karena nanti isi stack temporary ini adalah 35 dan 2. Makanya si hasil ini
kita menggunakan temp 1 si ini, dan temp 0-nya si 35, begitu ya. Dah. Nah, udah ketemu nih 37. Setelah itu kita nge-push ke si stack. Apa yang kita pushkan yaitu hasil. Nah, dah balik lagi nih. Masih ada iterasi berikutnya. Kita ketemu 7. Kita masukkan dulu nih ke dalam operan. Terus ketemu sebuah operator kali. Maka masuk ke elif in operator. Nah, kembali lagi kita nge-pop apa yang ada di dalam si stack. Lalu kita taruh di nge-push ke si stack temporary-nya. Ya. Begitu, lalu kita kalikan si temporary 1 dengan temporary 0. Maka hasilnya nanti 259. Kita nge-push dulu nih ke si stack. Apa yang kita pushkan yaitu si hasil. Nah, iterasinya udah habis. Jadi kita tinggal udah keluar dari loopingan si for. Maka kita return value-nya adalah kita ngepop apa yang berada di dalam si stack. Karena tadi kan si stack ini terakhirnya adalah berisi hasil ya, hasil. Jadi kita nge-return pop st. Kita nge-returnnya apa yang berada di dalam si stack st-nya kita pop, lalu kita return. Maka hasil akhirnya adalah 259. Oke. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon maaf juga bila kepanjangan. Terima kasih.